kita lepasin aja ya Pak. Polemik aturan ekspor benih lobster menuai pro kontra pada kalangan nelayan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat para nelayan pinggiran yang paling merasakan dampak akan legalisasi pengambilan telur lobster. Ya seharusnya gitu dimusnahkan gitu yang ambil benur. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Tasikmalaya hingga kini masih berjuang merajut asa demi mendapat penghidupan yang layak. Kegulung ombak gimana? Saya takut banget tuh. Selamat datang di Indonesiaku. Wilayah pesisir Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu sentra lobster di Jawa Barat. Tak sedikit nelayan yang membawa hasil tangkapan dari laut, kiloan lobster berukuran besar. Di tengah kekayaan populasi lobster yang dimiliki selatan Pulau Jawa, terdapat polemik terkait aturan pengambilan benih lobster. Pertengahan 2024 lalu, pemerintah RI kembali sajikan regulasi penuh kontroversi. Banyaknya aksi penyelundupan bibit lobster menjadi dalil pemerintah untuk membuka kembali ekspor. Secara ekologis, hal ini tentu memiliki dampak buruk yang signifikan. Hilangnya benur lobster di perairan Indonesia akan mengancam kelangsungan hidup endemik tersebut. Saya bertemu para nelayan pinggiran di pesisir Cipatujah. Pak Dani dan para tetangganya sehari-hari menggantungkan hidup dari pinggir laut karena tak mampu memiliki perahu. Dari tepian inilah mereka menggantungkan angan dan berharap hari ini merupakan rezeki baik. Nah, sekarang mau memasang umpan dulu di dalam jodang atau orang sini menyebutnya pintur. Itu jaring yang berbentuk bulat seperti ini. Umpannya dari mata lembu untuk mengambil lobster ya Pak. Alat melaut yang digunakan amat sederhana. Jaring dan jodang ini belum diganti Dani. Dari awal punya sejak belasan tahun lalu. Sementara umpan kerang mata lembu ini mudah didapat di sekitar terumbu karang. Usai memasang umpan di jodang, kami mulai berjalan ke arah laut. Ternyata di dasar air itu penuh terumbu karang. Jadi melangkahnya harus teliti banget ya Bu, tajam-tajam. Aduh, tuh. Kadang-kadang ada yang dalam, ada yang dangkal. Dan ini memasang jaring atau jodangnya itu kurang lebih 500 meter dari daratan. Jadi kami sekarang masih jalan terus ke depan sana. Kami akhirnya menginjak spot untuk menaruh jaring dan jodang. Bukan hal mudah untuk meletakkan jaring di tengah gulungan ombak yang kencang. Dengan susah payah, satu jaring berhasil terpasang. Jaringnya udah terpasang, ternyata caranya dengan mengkaitkan di terumbu karang ujungnya, lalu ditarik ke sebelah sini kurang lebih 7 meter ya panjang jaringnya. Dan kita sekarang mau ambil jaring yang sudah dipasang di hari sebelumnya. Kami kemudian bergeser ke spot yang telah terpasang jaring. Para nelayan pinggiran ini hafal betul posisi jaring yang telah diletakkan. Dengan sigap, Pak Dani dan kawan-kawannya langsung menarik jaring ke permukaan. Ada beberapa lobster yang udah nyangkut di jaring, ini udah syukur banget dapat, walaupun terhitung jari ya kurang lebih cuma 3 ya Pak. Tapi di tengah situasi cuaca seperti sekarang, kalau menurut warga sini sedang angin barat, jadi tuh ombak lagi parah-parahnya. Ya nggak ada pilihan buat mereka, apalagi mereka yang nggak bisa ke tengah laut ya Pak. Mesti dari pinggir seperti ini sebetulnya cukup berbahaya dan beresiko. Bu, dapat Bu? Alhamdulillah dapat nih. Dapat satu. Satu. Coba tarik lagi. Ah, ombaknya gede banget Pak di belakang. Upaya saya mengikuti aktivitas para nelayan pinggiran bak mengancam nyawa. Berkali-kali kami diterpa ombak karena saat ini sedang musim angin barat. Cuaca yang amat tak bersahabat bagi para nelayan. Tiba di daratan, para pencari nafkah dari tepi laut ini menyortir hasil tangkapan mereka.
Hari ini seakan bukan menjadi hari keberuntungan Pak Dani dan kawan-kawannya. Walaupun ukurannya nggak besar-besar, tapi lumayan. Kurang lebih kita dapat beberapa yang nyangkut ya Pak. Ada 6 tadi ya? Iya, lumayan. Jadi di sini dari tepian-tepian pantainya aja tuh banyak lobster-lobster yang bisa diambil pakai jaring, pakai jodang gitu. Jadi emang udah dari dulu seperti itu ya Pak. Buat nelayan yang nggak pakai perahu, nggak punya perahu, mereka memanfaatkan jaring dan jodang atau disebutnya nelayan pinggiran. Mang Dani udah sejak kapan sih jadi nelayan pinggiran? Udah lama sih, ada berapa tahun di sini. Dulunya kan yang gede-gede yang diambil, 3 on, 2 on gitu kan. Sekarang udang yang kecil juga diambil. Makanya sayangnya gitu. Nelayan-nelayan pinggiran ngeluhnya gitu kan. Benurnya diambil, yang ke pinggiran pasti nggak ada gitu. Karena telur semua diambil. Ya diambil, yang udah dari telur udang ini, yang gede-gede lobster itu kan bertelur. Udah menjadi benur, kita benur diambil sama nelayan gitu kan, hari ke pinggiran nggak ada. Yang Bapak tahu emang kalau menjual benur lobster itu menjanjikan banget ya Pak? Ya iyalah, itu sayang sekali itu ke nelayan pinggiran. Makanya waktu dulu kalau Ibu Susi, kalau dulu kan nggak boleh, yang kecil nggak boleh diambil, lobster yang segini nggak boleh diambil, ambilnya yang gede doang gitu. Ya seharusnya gitu dimusnahkan gitu, yang ambil benur, nggak boleh. Iya seharusnya tegas ya, itu dari ke pemerintahan apa menteri-menteri kelautan apa perikanan itu seharusnya tegas lah. Kayak dulu nggak boleh kan, nggak boleh diambil yang kecil itu. Apalagi ini benur kan bukan itu ilegal gitu. Seruan nelayan pinggiran ini menjadi keluhan mereka sejak benih lobster dilegalkan untuk ekspor. Kebijakan itu mungkin menjadi peluang bagi sebagian orang yang mengambil banyak keuntungan. Namun bagaimana dengan mereka yang dapat penghasilan tak sepadan? Tangkapan lobster Dani dan para nelayan pinggiran hari ini dibawa ke penampung setempat. Nilai jual lobster bergantung pada ukurannya. Penadah kecil seperti Tarno hanya berani untuk menampung hasil tangkapan lobster hidup. Ia mengaku tak pernah membeli bibit lobster karena harganya yang mahal. Nah, hasil tangkapan nelayan pinggiran tuh setiap hari memang ada? Ya kadang-kadang sih kalau di pinggir mah. Kadang dapat, kadang enggak. Bapak membelinya harga per kilo ya? Iya. Berapa? Tergantung ukuran lobsternya. Tapi pernah menerima benur lobster? Enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Penjualannya gimana Pak? Bapak jual lagi kemana gitu? Mengirim lagi kemana? Kalau kita kasih lagi ke bandar yang lebih besar. Usai ditimbang, lobster tangkapan Pak Dani, Bunung dan kawan-kawan tak mencapai 3 kg, yang setara dengan Rp80.000. Hasil ini pun harus dibagi 5. Sungguh angka yang tak sepadan dengan resiko mereka. Bunung, dari hasil hari ini, Ibu dapatnya berapa? Alhamdulillah tadi dapat 15.000 karena dibagi-bagikan buat 5 orang tadi. Rasa-rasanya tuh nggak sepadan gitu Bu, 15.000 dengan bahaya yang Ibu hadapi. Iya, di emang. Gulungan ombak seperti tadi. Iya, ya tapi Neng kan udah resiko, harus gimana lagi. Pencarian sehari-hari orang-orang di sini itu yang disebut nelayan pinggiran Neng. Gitu. Selain itu juga kalau pakai perahu ya butuh uang yang butuh banyak. biaya banyak Neng, iya. Belum perahunya, gitu, belum mesin. Kebutuhan perahunya itu banyak kan, belum solarnya kan. Nenek 9 cucu ini masih berjuang demi melangsungkan kehidupan. Keinginan sederhananya seolah sulit digapai di kala usia senja. Sungguh memilukan. Di sudut lain Cipatujah, saya mengikuti aktivitas para nelayan perahu. Sehari-hari mereka pergi ke tengah laut untuk menjaring ikan. Pak Wawan dan rekannya menghadapi rintangan cuaca tak menentu dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi seperti ini mau tak mau dihadapi. Meski cerah, gelombang tinggi terus menghantui. Saat jaring kami angkat, sejumlah ikan berhasil tersangkut.
Wah, ikan apa ini Pak? Ikan kakap putih. Kakap putih. Ini dapat ikan setelah sudah hampir 1 jam. Kami ada di atas perahu Terombang Ambing dan ini belum seberapa mungkin ya Pak, karena jaringnya ini masih panjang, total keseluruhan kurang lebih 100 meter. Sebelum fokus menjadi nelayan ikan, Wawan dan rekannya pernah menjadi pelaku penangkap benyur lobster. Di titik ini, benih-bening lobster sangat mudah dijangkau. Saat tengah menjaring, saya menguji Pak Wawan untuk mencari benih lobster di lokasi perairan ini. Nah, ternyata salah satu cara ngambil benur itu bisa pakai kain atau kaos gini aja ya, Pak ya. Dan ternyata benar, setelah kita masukkan tadi memancing pakai kaos ini, nyangkut beberapa benur lobster atau baby lobster yang masih sangat seukuran kecil sekali. Dan ini masih banyak ya Pak ditemukan di sini ya. Ini Bapak nggak diambil aja? Enggak. Kenapa Pak? Yang besar-besar. Oh gitu, memang yang besar, yang sekecil ini. Saat apalagi telur, Bapak nggak ngumpulin itu? Enggak. Oh gitu. Tapi di sini katanya masih banyak juga ya Pak ya? Iya. Yang mengumpulkan baby sama telurnya ya. Ya udah, berarti sekarang kita lepasin aja ya Pak. Ya, Wawan kini sudah tak lagi menargetkan benih lobster sebagai tangkapannya. Ia telah sadar bahwa menangkap lobster yang masih usia dini dapat menimbulkan banyak kerugian. Bapak rela ngelepas baby lobster gitu aja? Ya, rela. Kenapa Pak? Biar budidayakan. Biar besar di laut sendiri aja ya Pak? Oh gitu. Soalnya jarang yang mungkin saya tahu kalau ini potensi keuntungannya besar kan. Ya. Biasanya banyak yang itu ya. Yang Bapak tahu gimana di sini, teman-teman Bapak masih banyak yang mengambil juga ya? Masih ya. Wawan hanyalah sebagian kecil dari mereka yang masih dominan menangkap benih lobster di perairan Cipatuja. Tak dipungkiri, nilai jual benih lobster jauh lebih tinggi dibanding ukuran lobster besar yang dijual kiloan. Benih lobster bisa mencapai Rp25.000 per ekornya. Hal ini menjadi dilematis di kalangan nelayan. Selain nelayan yang menggantungkan hidup mereka di laut, ada pula nelayan muara yang mengandalkan perahu rakit sebagai sumber penghidupannya, seperti yang dilakukan oleh Supriyatna dan keluarganya. Nah, ini salah satu cara mencari ikan di sini pakai rakit yang terapung atau orang sini menyebutnya sirip apung ya Bu ya. Ini cukup besar juga kapasitasnya, tapi tetap harus jaga keseimbangan. Jaring bagan tak hanya yang terapung seperti milik Supriyatna, melainkan ada pula yang terpasang di tepi daratan. Supriyatna membuat bagan yang bergerak dengan tujuan mendapat hasil tangkapan lebih banyak. Nah, jadi perahu rakit yang terapung ini agar posisi untuk menangkap ikannya bisa berpindah-pindah. Jadi malah biasanya Pak Supriyatna semalaman ya Pak bisa keliling di sekitar rawa untuk mendapat ikan. Jadi tempat ini bisa untuk beristirahat, dan kalau sudah ada beberapa hasil tangkapan mungkin diolah juga ya Pak ya buat makan, istirahat di sini. Cara untuk memasang jaring membutuhkan tenaga dari dua sisi berbeda. Saya menarik dari sisi belakang agar jaring bagan yang di depan terlepas ke dalam air. Tak memakan banyak waktu, Supriyatna dan istrinya mengangkat jaring di bagian depan. Hasil tangkapan di rawa ini bukanlah ikan besar seperti yang ada di laut, melainkan hanya ikan kecil dan udang kecil. Setelah beberapa kali memasukkan bagan ke dalam air, hasil tangkapan kami bawa ke tempat Supriyatna beristirahat di perahu rakitnya. Nah, seperti ini tempat istirahatnya Pak Supriyatna, dan perahu rakit ini kan masih manual. Tidak ada mesin di sini, jadi dayung. Jadi ya seadanya aja, peralatannya seperti ini. Kalau mau istirahat tidur juga di sini. Saya dan ibu-ibu hanya sampai setengah hari mengikuti kegiatan di bagan terapung ini.
Sementara Supriyatna biasa menghabiskan waktu di sini selama berhari-hari demi bisa meraup pendapatannya. Sejak kapan Pak Bapak punya sirip ini, sirip apung? Udah hampir 9 tahun. Oh, memangnya kalau sehari kira-kira bisa dapat berapa sih Pak hasil tangkapannya? Ya paling minim lah 5 kilo, 5 kilo, 3 kilo. Oh gitu, tapi ini yang kecil-kecil ya Pak? Iya, kalau sekarang cuacanya lagi kurang bagus. Lagi banyak anginnya, angin kencang terus. Dari Bapak punya sumber pendapatan di sini, hasil yang Bapak dapatkan untuk keseharian Bapak, untuk membiayai anak-anak Bapak, itu bagaimana? Ya cukup sih. Sebenarnya nggak cukup. Hasil tangkapan dari bagan terapung dibawa Turiah ke penampung dekat rumahnya. Ikan kecil-kecil ini hanya bernilai Rp20.000 per kilo. Hari ini, dari hasil bagan terapung suaminya, Turiah mendapat tak lebih dari 5 kilogram. Penghasilan yang tak menentu ini digunakan Turiah dan keluarganya untuk bertahan hidup sehari-hari. Terkadang, bagan tak menghasilkan sama sekali karena kondisi di muara kerap kali mengalami air keruh. Pernah hanyut ya, ke tengah. Sebaran desa di wilayah pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dihuni oleh sebagian besar nelayan. Tak dipungkiri, masyarakat di sini menggantungkan hidup mereka dengan mengandalkan laut. Saya bertemu Bu Sipar dan kawan-kawannya yang hingga kini melakoni pekerjaan sebagai nelayan pinggiran. Dari tepi muara ini, mereka mengupayakan untuk mencari kerang tiram. Kondisi air surut menjadi waktu paling baik untuk melakukan pencarian kerang. Sambil berjalan menuju kolong bagan, kami meraba dasar air. Ini dia kerang tiramnya ternyata menempel di bambu-bambu atau tiang bagang ini ya, Mas Ipar ya. Jadi ini keseharian emak-emak. Kami mencari kerang tiram di bawah ini itu berjalan di atas lumpur gitu ya, Mak. Di sekitaran sini aja ya, Mak? Di sekitar rawa-rawa sini aja ya? Semakin siang, air laut semakin pasang dan terpaksa membuat kami menepi. Selain di air, kerang-kerang juga menempel di bambu-bambu bekas bagan yang ada di daratan. Kondisinya lagi airnya surut. Kalau airnya lagi besar nggak bisa karena dalam gitu. Kalau lagi surut mah kelihatan di tanah, di lumpur-lumpur pada ngeletak gitu. Saya ambilin pakai ember, kalau udah penuh embernya dibawa ke daratan, dimasukin ke karung. Tapi ini kan sedikit, Mak. Ya. Karena apa itu? Karena keruh atau karena keruh? hujan? Karena keruh, karena hujannya sekarang lagi banyak hujan, jadi airnya banjir gitu. Jadi keruh, kalau keruh nggak kelihatan. Mak tinggal di sini udah dari dulu? Udah dari kecil. Ya. Ada ketakutan nggak sih, Mak, sebagai masyarakat pesisir di sini dengan cuaca yang semakin lebih sekarang gitu nggak? Ya, gimana lagi, orang udah pencarian aku sehari-hari. Mak Sipar dan teman-temannya telah berupaya, namun apa daya, kerang yang didapat hari ini tak memadai untuk dijual. Setelah disortir, banyak kerang yang rusak. Kapasitas ibu-ibu mencari kerang hanya mampu mendapat paling banyak 2 kilogram. Itu pun jika kondisinya bagus. Namun, kalau seperti ini, mau tak mau, hanya untuk dikonsumsi saja karena tak layak jual. Ini udah matang, tadi hanya direbus aja ya, Mak, nggak dikasih bumbu apa-apa. Karena emang katanya rasa tiram ini udah gurih. Karena hasilnya tadi nggak begitu banyak ya, Mak. Jadi ini untuk dimakan aja.
Mak Sipar menjalani keseharian penuh ketangguhan. Di usianya yang sudah hampir 70 tahun ini, ia masih tetap gigih bekerja demi meraup pendapatan. Usai pagi hari datang ke muara untuk mencari kerang, ia kini mengupayakan daun pandan sebagai sumber penghasilan tambahan. Kalau orang sini bilangnya mengarit daun pandan. Tapi perlu berhati-hati juga karena di bagian pinggir dan tengahnya daun ini tajam, banyak durinya. Setelah nanti dikumpulkan oleh ibu-ibu, daun pandan itu akan dianyam. Pandan laut tumbuh di sekitar tepi pantai. Melimpahnya tanaman ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu sebagai ladang untuk membuat kerajinan. Baru sebentar kami mengumpulkan daun pandan, cuaca pun berubah mendung. Ini tiba-tiba cuacanya hujan deras, dari yang panas banget ya Bu. Ya. Langsung aja sekarang kami mengumpulkan yang ada gitu. Nggak apa-apa ya Bu, nggak banyak ya. Yuk. Daun pandan laut yang berhasil dikumpulkan meski tak begitu banyak tetap dimanfaatkan untuk diolah. Proses ini tidak memakan waktu yang sebentar. Dan daun pandannya ini ditiriskan pakai cutter yang bentuknya kayak ketapel. Di sini ada kawatnya tajam. Terus ini diirisnya sampai bentuknya kecil-kecil ya Bu. Daun yang telah dipotong-potong segera direbus agar menjadi kering. Mak Sipar dengan sabar melakukan rangkaian proses ini. Nah, ini dia setelah digodok atau direbus kurang lebih 2 jam ya Bu, warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan. Lalu nanti yang dalam bentuk kering baru bisa diolah menjadi macam-macam kerajinan. Kalau ibu-ibu biasanya bikin tikar. Emang kenapa masih kerja di usia segini sih? Karena ngebantu keluarga. Bantu keluarga? Iya. Sangat butuh berarti Maya? Iya. Kalau di kampung. Tikarnya sendiri berapa itu Mak sekarang harganya? Harga tikar segini nih, ini kurang lebih berapa sih? 60 ya? 60.000. Yang punya hutang siapa Mak? Bapaknya. Oh gitu. Iya, bapaknya pinjam dulu gitu. Jadi bapaknya suka nelayan, jadi aku bantu-bantu bikin tikar, ngambil pandan dulu gitu. Memilukan, di usia lanjutnya, Mak Sipar masih harus menanggung beban hutang. Hal ini terjadi karena para nelayan di sini kerap kesulitan dan mau tak mau meminjam kepada para penampung atau pengepul. Hasil kerajinan dari daun pandan tidak dijual ke pasar, melainkan hanya ditawarkan kepada tetangga. Tak ada pilihan bagi Mak Sipar, karena hari ini jumlah daun pandan yang diolah hanya sedikit. Satu gulungan tikar hanya bernilai Rp50.000. Tantangan nelayan pinggiran tak hanya ditemui Mak Sipar. Bu Ade dan keluarganya juga kerap berjuang dari tepi laut demi bertahan hidup. Di kala cuaca seperti sekarang, nelayan nggak bisa pergi ke tengah laut, sehingga di sini ada alternatif. Keluarga Bu Ade ini mau mencoba untuk mencari sumber laut dari hewan-hewan yang ada menempel di terumbu karang, kurang lebih jaraknya sekitar 300 meter dari tepian pantai. Menyelam dari pinggir laut menjadi pekerjaan yang diupayakan keluarga Henry karena kini tak lagi memiliki perahu. Mereka menggunakan alat selam seadanya tanpa pakai oksigen. Di tengah ombak yang deras dengan hasil yang belum tentu, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi keluarga Henry. Mereka seakan tak punya pilihan, karena jika tidak melakukan ini, tak ada lagi sumber pendapatan. Soal ekonomi,
Kalau ekonomi mau beli beras 1 kilo aja, udah pernah saya ngalamin gitu. Jadi nggak mampu, emang nggak mampu. Saya dari mana lagi gitu kalau musim katanan, apalagi musim gini gitu. Bu, anaknya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Iya. Kalau Bapak berangkat kayak tadi menyelam kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya Ibu punya rasa khawatir seperti apa sih? Khawatirnya, iya kalau bisa-bisa kalau yang lagi gede gini kegulung ombak gimana? Saya takut banget tuh. Saya cuma bisa ngedoa aja gitu. Iya, kalau bisa bantuan yang agak-agak canggih gitu, biar nggak terlalu khawatir gitu teh. Alat-alat buat nyelam gitu. Kalau bisa. Buat keamanan? Iya, buat keamanan, iya. Biar agak tenang gitu, nggak terlalu khawatir. Ya, tak dipungkiri aktivitas seperti ini menelan resiko yang besar. Semuanya dilakukan semata-mata demi bisa menafkahi keluarga. Titik untuk mencari endemik laut tak begitu jauh dari daratan. Henry dan saudara-saudaranya mulai menyelam untuk mencari sasaran di area terumbu karang. Mata lembu yang termasuk jenis kerang-kerangan biasa ditemui di sini. Tak hanya itu, di dalam air Henry tak sengaja menangkap seekor gurita. Hasil tangkapan hari ini cukup memadai untuk dijual ke pasar. Hari ini seperti menjadi hari keberuntungan Henry, meski harus berjuang melawan gulungan ombak. Tadi kalau dilihat kan lumayan ya ombaknya ya. Iya. Pernah punya pengalaman apa sih yang paling menakutkan gitu? Pernah hanyut ya, ke tengah. Oh iya. Iya pernah. Terus gimana? Hampir-hampiran. Bisa selamatnya gimana waktu itu? Renang, nyelamatkan diri aja. Menyelamatkan diri. Ya. Kalau mencari gurita atau mata lembu itu selalu dapat atau gimana? Kadang dapat, kadang enggak gitu. Kan tergantung alamnya juga. Ini kan sekarang lagi ekstrim cuacanya. Silakan Pak Sadut kalau ada yang ingin disampaikan terkait keluhannya selama ini menjalani keseharian seperti ini tuh apa sih? Ya saya pengen diperhatikan aja sama pemerintah gitu. Terus kalau bisa ada bantuan-bantuan gitu ya seperti masker atau gas oksigen gitu, supaya kami ini bisa cuaca apapun bisa ke laut. Bertahan dengan alat sederhana sebenarnya sudah membuat Henry kewalahan. Namun ia tak punya pilihan. Profesi nelayan pinggiran ini memang jarang dikenal sehingga luput dari perhatian pemerintah. Tangkapan yang hari ini berhasil dikumpulkan langsung dibawa oleh Bu Ade ke tempat pelelangan ikan. Seekor gurita besar ini bernilai tak lebih dari Rp20.000. Sementara mata lembu yang telah ditimbang hanya berhasil laku dengan harga Rp15.000. Sungguh miris. Keragaman endemik laut di selatan Pulau Jawa masih menyisakan kehidupan yang tak layak bagi mereka nelayan pinggiran. Alat melaut yang tak dimiliki membuat mereka tak punya pilihan lain selain bertahan di pinggir laut. Tempat mencari sumber kebutuhan hidup seakan tak sepadan dengan resiko yang dihadapi. Akankah pemerintah menaruh perhatian pada masyarakat pesisir yang hingga hari ini mengais asa dari pinggir?